tengah jalanku, memuliakan namamu, memuliakan, memuliakan, memuliakan namamu. Yalabayase, shikaralamo, shikaralamo, shende, rabo sheke, shikiyana, shende, yaralamo, sikadara, shende, shendera labo karalabo, yarala yashe, sikaralabo, sikaralaba yasendera laba yalaba yasa, siki. Ya, shalom saudara-saudara, puji Tuhan ya. Setelah berapa bulan akhirnya kita ketemu lagi ya. Ada yang baru, ada yang lama, puji Tuhan. Saya bersyukur kalau setiap teman-teman di sini bisa menyampaikan kesaksian. Karena anak-anak Tuhan harus punya kesaksian pribadi ya. Karena dengan begitu baru kita tuh punya pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Jadi pada siang hari ini saya akan sharing sedikit mengenai menguatkan hati ya. Kita tahu di akhir zaman ini kan banyak kabar-kabar yang kita dengar, kesulitan, ekonomi, masalah penyakit, kehidupan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang membuat kita di akhir zaman ini untuk bisa menjadi lemah hati kita ya. Kita semua juga tidak ada yang lepas dari masalah. Tiap orang ada masalah pribadinya masing-masing ya. Kalau udah nggak ada masalah berarti saudara udah nggak lama lagi udah mau pulang nih saudara. Udah siap ya. Jadi pada hari ini kita belajar dari kisah Daud ya. Kita baca sama-sama 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 30 ayat 6. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit. Rakyat hendak melempari dia. Malah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Amin ya. Jadi di kisah ini itu Daud tuh ketika habis pulang, dia mendapati bahwa anak, istrinya, dan tentara-tentaranya semuanya keluarganya tuh ditawan musuh ya. Dan kota mereka juga dibakar. Saudara bayangkan ya, Pak Daud ini diurapi dari muda tuh untuk menjadi raja. Tapi dari muda dia nggak langsung jadi raja, saudara. Proses hidupnya ya, berjalan terus, susah, dikejar-kejar Saul, dan lain sebagainya. Nah saat dia udah berkeluarga, dia memimpin tentara, masih belum juga menjadi raja. Nah malah dia ditawan istri anak-anaknya, dan tentara-tentaranya semua kecewa ya. Karena mereka juga punya anak istri, semua ditawan saudara. Pulang kaget, sudah terbakar semua. Mereka nangis sampai udah tidak bisa keluar air mata. Dan mereka juga berusaha melempari Daud dengan batu karena mereka saking kecewa sama Daud. Ngikut Daud kok kayak gini, anak istri ditawan semua ya. Secara manusia mereka kecewa saudara. Nah di saat seperti itu saudara bayangin ya, seperti ibu tadi cerita dapat janji Tuhan tapi dalam kenyataan kan belum terjadi. Nah Daud juga begini, dinubuatkan bahkan sudah diurapi menjadi raja tapi belum kejadian saudara. Nah proses seperti ini
Daud untuk bisa lemah, bisa kecewa sama Tuhan tuh punya alasan. Daud berhak untuk kecewa melihat keadaannya ya. Tapi disinilah kita melihat bagaimana pengalaman hidup Daud dari muda itu bersama Tuhan membuat Daud itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia ngomong ke dirinya sendiri, hai jiwaku jangan lemah, kuatlah engkau gitu. Karena kalau kita berusaha mendapatkan dukungan dari sekitar tuh belum tentu kita dapat. Sekali dua kali oke lah, sekitar kita, keluarga kita, teman kita mendukung kita. Kamu bisa, kamu kuat, mendoakan kita. Tapi nggak terus-terusan seperti itu saudara ya. Saudara curhat sama orang sekali dua kali oke, lama-lama orang bosen. Curhatnya sama, masalahnya belum selesai. Dia lagi curhatnya. Terus lama-lama orang bisa curiga nih, jangan-jangan curhat-curhat ada maksudnya nih, mau minjam duit nih, jangan-jangan ceritaan kesusahannya pasti ada maksudnya nih. Orang bisa curiga ya saudara ya, ataupun apa gitu. Duh saya nih kekurangan ini. Tapi kalau dibilang gitu orang bisa balik, enggak saya nggak minta apa-apa, saya cuma curhat doang. Nah, ada juga yang begitu, cuma menumpahkan isi hatinya, menumpahkan apa yang menumpuk di hatinya gitu. Nah, jadi memang yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan ya, kita mencari Tuhan dahulu. Semuanya pokoknya yang terutama carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan. Nah, di sini Daud juga sangat pedih hatinya ya melihat keadaan seperti itu. Mungkin dia juga bertanya-tanya sampai kapan nih Tuhan penderitaan saya nih? Sampai umur berapa saya akan benar-benar menjadi raja? Ini janji Tuhan bohong nih, jangan-jangan nih. Tuhan pasti cuma ngiming-ngimingi doang nih. Nah kita juga mungkin dapat ya nubuatan ataupun doa ataupun janji Tuhan tuh kayaknya luar biasa buat kita pribadi. Kalau saya pribadi sih nggak masalah kalau kita minta didoakan orang ya. Kalau memang kita lagi butuh nih didoakan orang, kita bisa datang hamba-hamba Tuhan. Kalau saya sih nggak merasa, wah jangan harus langsung. Oke di satu saat langsung boleh, tapi ada saat-saat tertentu kita rasanya pengen didoakan, nggak masalah ya. Kita dengan rendah hati datang untuk minta didukung doa gitu. Kalau saya juga suka tanya, kalau ada hamba Tuhan misalnya berkarunia nubuatan, saya suka tanya di hati Tuhan, saya harus maju ke depan untuk minta didoakan apa enggak. Tapi kalau Tuhan gerakan untuk maju, didoakan ya saya maju. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Ataupun jadi saya berkomunikasi teruslah dengan Roh Kudus ya. Nah kemudian karena ada saat-saat tertentu tuh begini saudara, ketika hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan mengalir, nah situ Tuhan tuh kayak kita memberikan kasih karunia-Nya banyak. Nah saat itu kita tangkap momennya. Kita datang pada Tuhan, didoakan, nanti biasanya mengalir karunia nubuatan untuk hidup umum maupun untuk pribadi, biasanya begitu ya. Asal jangan saudara, ada juga hamba Tuhan yang dalam kurung tuh mata duitan saudara. Dia punya karunia nubuatan, tapi terus terang nerima amplop. Katanya kalau amplopnya tebel, nubuatannya kenceng, saudara bagus-bagus. Kalau amplopnya tipis, kayaknya samar-samar nubuatannya, katanya begitu. Jadi kita mesti hati-hati juga ya, nggak semua hamba Tuhan murni, saudara ya. Ada yang begitu, saudara. Jadi kalau tebel, kenceng, dan orang bilang cun nih kayak nubuatan ini gitu. Giliran yang tipis, kayaknya ya ngawang-ngawang ini nggak jelas nih apa sih nubuatannya gitu. Jadi ya hati-hati juga kita sebagai anak Tuhan ya, karena di akhir zaman kan banyak nabi-nabi palsu. Saudara-saudara juga mesti berhati-hati ya, tidak mudah terjebak dengan kata-kata manisnya. Nah di sini kita belajar bagaimana Daud itu yang pertama dia menguatkan hati dan kepercayaannya kepada Tuhan ya. Memang sih di akhir zaman ini keadaan kan makin menekan, masalah sosial, politik, ekonomi itu makin menekan ya. Jadi memang kita harus menguatkan hati kita, mau nggak mau saudara. Jangan jadi orang yang merasa lemah, nggak berdaya, ataupun merasa harus ditolong orang terus gitu. Jangan, kita harus bisa menguatkan hati kita sendiri. Bahkan kalau saudara sudah mulai dewasa, saudara yang harus menguatkan orang lain. Nggak minta dikuatkan, tapi saudara yang menguatkan orang lain. Di sekitar kita ada yang perlu didoakan, dihibur, dinasehati, ya kita berikan, kita lakukan bagian kita ya dengan tulus. Itu pelayanan saudara. Jadi jangan pikir pelayanan itu hanya di mimbar, yang WL, singer, bawa firman, musik, itu doang. Tidak saudara. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya teman, kita bisa hibur, kita bisa kasih nasihat, kita bisa mendoakan, bisa bantu sesuai kemampuan kita. Nah itu
sudah kita tuh belajar dewasa menguatkan orang lain ya. Jadi apapun masalah kita, kalaupun belum selesai, saudara jangan kecil hati, saudara. Jangan putus harap ya, karena memang proses. Setiap orang Kristen tuh ngalami proses dan terus terang tidak tahu selesainya kapan. Tapi masalah itu nggak ada yang abadi, saudara. Pasti ada saatnya, ada waktunya masalah itu selesai. Cuman waktu persisnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu yang kita seringkali nggak tahu. Tapi Tuhan tahu dalam proses itu Tuhan mengerjakan apa yang di dalam hati kita. Kalau kita secara manusia hanya melihat masalah fisik kan. Kok masalah cuma ini, belum selesai ini secara jasmania. Tapi yang Tuhan lihat tuh di dalam hati. Tuhan lagi bongkar, Tuhan lagi murnikan, lagi sucikan, lagi kuduskan hati kita. Lagi bentuk kita dan membuat kita dewasa ya. Kalau kita pikir kayaknya saya udah oke-oke aja sih. Belum tentu saudara. Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Dia lihat ini belum beres, harus dibentuk. Ini belum selesai, harus diproses. Nah makanya terjadilah proses dalam kehidupan kita itu untuk pemurnian ya. Jadi saat diproses saudara jangan bersungut-sungut. Jangan ngeluh, jangan ngomel-ngomel sama Tuhan. Jalani aja dengan sabar. Melangkah aja hari demi hari ya bersama Tuhan. Jadi seperti Daud dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Yang kedua dia itu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Jadi dengan pengalaman hidup bersama Tuhan, dengan kesaksian hidup kita bagaimana dulu ditolong Tuhan, kita percaya saat ini dan saat ke depan Tuhan pasti akan menolong kita juga ya. Makanya perlu saudara minta pengalaman bersama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang biasa aja, kesaksian nggak ada kesaksian. Padahal kebaikan Tuhan tuh banyak ya. Kita bisa ceritakan pada orang lain, kita bisa ingat-ingat, oh ya Tuhan tuh baik ke saya begini, ke anak saya begini, ke keluarga saya begini, Tuhan tolong ya. Jadi itu ingat, itu membuat kita tuh menjadi memori yang baik di pikiran dan hati kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Yang ketiga itu kita percaya pada rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Selalu pegang Roma 8:28, apapun yang terjadi, Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya ya. Mungkin saat ini saudara masih buram nih, belum melihat kebaikan Tuhan tuh di mana. Tapi tetap percaya sama Tuhan itu baik. Jangan curiga sama Tuhan. Percaya Tuhan tuh pasti mengerjakan yang terbaik untuk kita. Cuman kita aja yang belum ngerti sepenuhnya rencana Tuhan ya. Jadi sambil kita mengucap syukur sama Tuhan, kita juga belajar apa sih yang Tuhan mau bentuk dari proses hidup kita ini. Bukan berarti kita, pokoknya kita jalan lah, masa bodoh lah. Enggak juga, kita mesti berhikmat, tanya Tuhan. Apa sih hikmahnya Tuhan lewat masalah ini? Yang Tuhan mau bentuk tuh apa sih? Yang Tuhan mau proses tuh apa sih? Gitu. Tanya Tuhan ya. Jangan sampai dididik tapi nggak ngerti dididikannya apa gitu. Dididik Tuhan maunya apa, kita ngerti, oh iya aku ini harus berubah, aku mungkin kurang sabar, aku ini mungkin pemarah, ataupun aku ini sombong, ataupun aku ini terlalu tinggi hati, ataupun aku ini cepat kecewa, atau aku ini cepat curiga, atau aku sering berpikiran negatif, sering iri hati, sering kayaknya ngelihat orang lain kok dia mah enak, saya mah susah, melulu ngomel terus. Nah itu saudara, banyak yang saya lihat ya saudara, orang-orang di proses tuh masih ngomel, masih ngedumel, karena dia tuh ngelihat hanya yang di permukaan doang. Dia nggak mau lihat ke dalam, di dalam hati dia tuh apa yang Tuhan sedang proses, Tuhan sedang bentuk gitu ya. Jadi kalau ada doa-doa saudara yang belum dijawab, yang belum Tuhan genapi, tetap sabar ya saudara ya. Tetap sabar, jalani hari-hari dengan rendah hati, tetap kita setia aja, pokoknya setia dan tekun aja. Tekun doa, tekun baca firman, tekun memuji menyembah Tuhan, tekun melakukan yang baik sesuai kata Tuhan ya. Maka saya percaya akan tiba waktunya itu, pengenapan itu terjadi. Seperti Daud pada akhirnya dia menjadi raja saudara. Dan kita tahu dari firman Tuhan, kerajaan dia kokoh saudara ya, sampai puluhan tahun. Bahkan lewat anaknya lah bait suci pertama itu didirikan dengan megah ya. Dan Tuhan selalu mengingat setiap raja-raja yang ada di Israel, selalu Tuhan bilang, hendaklah kau setia seperti hambaku Daud. Hatinya setia, seumur hidupnya setia. Nah, sampai Daud tuh dipuji-puji sama Tuhan loh. Kalau kamu
mengikut aku dengan setia seperti Daud, maka kerajaanmu akan kokoh, keturunanmu akan kokoh. Nah, itu janji Tuhan. Dan biarlah menjadi perenungan kita pagi hari ini ya. Biar kita belajar dari Daud yang tetap setia pada Tuhan. Daud itu saudara ketika memang dia nggak sempurna ya. Dia pernah berdosa juga ya, waktu itu dia berselingkuh gitu. Tapi ketika ditegur, dia cepat bertobat saudara. Dia mengaku ya dia salah, dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan seperti Saul yang ngeyel, udah salah dia masih beralasan begini Tuhan, begini. Jangan saudara. Akibatnya tahta Saul kan kokoh, dia mati dalam perang ya. Hidupnya jadi nama baik dia tuh dikenangnya tuh kurang baik ya, malah negatif gitu. Beda dengan Daud, sampai keturunan keberapa terus diingat. Bahkan sampai kita sekarang aja kita belajar ya teladan Daud ya. Kalau kamu setia pada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, maka hidupmu akan Tuhan sertai, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Biarlah di hari-hari terakhir ini kita ingat untuk terus menguatkan hati ya. Jangan cepat goyah, jangan cepat putus asa, cepat lemah atau kecil kekuatan ya. Saya punya teman satu, dia lagi masalah ekonomi, susah gitu untuk anak, sekolah dan sebagainya ya, ekonomi keluarganya, pekerjaan suaminya juga. Dia sampai pernah ngomong, saya gentar loh katanya dengan masa depan. Dia bilang, saya takut gimana nih anak-anak saya nanti gitu. Gimana untuk makan ke depannya. Gajinya ada tapi buat bayar utang, bayar ini habis gitu. Dalam sebulan tuh nggak cukup gitu. Saya bilang udah jangan banyak berkeluh kesah, belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Saya bilang Tuhan tuh berkatnya jangan hanya dari kita tuh, jangan hanya mengecilkan Tuhan tuh cuma dari pekerjaan doang nih saya dapat berkat. Tuhan tuh punya 1001 cara memberkati kita ya. Dari mana aja Tuhan bisa datangkan berkat. Yang penting kita jaga hati kita, pikiran kita, mulut kita, jangan sampai mendukakan hati Tuhan ya. Saya percaya proses itu semua mendatangkan kebaikan. Sering dia bersungut-sungut, mengeluh terus soal masalah hidup. Saya bilang stop, jangan mengeluh. Apa yang kamu keluhkan itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu keluhkan yang baik akan datang. Keluhkan yang jahat datang. Keluhkan yang jelek akan datang. Karena hidup mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya itu akan memakan buahnya. Jadi gemakan hal-hal yang baik saudara. Maka itu akan kembali kepada kita ya. Jadi kita percaya ya. Nanti mungkin berapa tahun mendatang saudara akan berubah. Saudara akan pasti lebih baik lagi. Lebih kuat lagi. Dipulihkan. Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Amin. Menyala-nyala